Pemirsa, kasus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat masih belum menemukan titik terang. Polisi masih mencari sejumlah bukti kejahatan terhadap gadis yang sedang berjuang mengumpulkan uang untuk kuliah dengan menjual gorengan tersebut. Korban merupakan siswa berprestasi yang baru lulus SMA, namun kekurangan dana untuk melanjutkan pendidikan kuliahnya. Kematian NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. NK, gadis penjual gorengan, tidak hanya membawa duka bagi keluarga dan pihak sekolah, tapi juga sahabat korban. Lalu bagaimana keseharian korban di mata sahabatnya? Kami sudah bersama dengan Yuka, salah satu sahabat korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Yuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Baik, Yuka sudah lama mengenal dan bersahabat dengan almarhumah? Iya, selama kami di SMA INF, sahabat. Baik, berarti satu sekolah ya selama ini? Iya. Sering mungkin juga pulang pergi bareng gitu Yuka? Iya Kak. Bahkan kadang seharian kami sama-sama. Kadang Yuka yang tidur di rumah Nia, kadangnya tidur di rumah Yuka. Baik, berarti termasuk juga keseharian almarhumah Nia ini kan berjualan gorengan ini untuk mengumpulkan dana ya, uang untuk melanjutkan studi. Itu bagaimana ceritanya Yuka? Iya, kan karena Nia dari keluarga yang kurang mampu, tekad dia buat kuliah tuh kuat banget Kak. Jadi dia milih buat tetap jualan, buat ngumpulin duit, karena dia pengen banget kuliah Kak. Dari awal masuk SMA, dia udah targetkan kalau dia mau di UNP, dia mau kuliah, ambil jurusan wirausaha, karena dia suka sekali sama hal-hal yang berbau wirausaha Kak. Baik, ini artinya inisiatif almarhumah ya untuk berjualan, mungkin juga Yuka sempat mungkin menemani begitu, atau selama ini almarhumah sendiri saja setiap berjualan? Terkadang Yuka bisa, kalau misalnya Yuka ada waktu, Yuka juga bisa membantu, Yuka ikut jualan sama Nia. Baik, selama ini mungkin almarhumah ada cerita
kepada Yuka selama berjualan, mungkin apa yang dialami almarhumah mungkin juga sempat ada diganggu begitu? Diganggu mungkin nggak ada Kak, cuman dia bilang eh yang dia malaskan tuh ketika dia jalan, misalnya lagi ada gerombolan orang, cuman nggak diganggu. Dia bilangnya palingan orang tuh bilangnya mau beli tapi nggak jadi beli. Tapi kalau yang buat diganggu hal-hal mesum atau apa enggak Kak. Baik, selain berjualan gorengan, keseharian almarhumah ini seperti apa? Mungkin aktivitasnya atau mungkin juga ada usaha lain yang ia perjuangkan untuk mengumpulkan uang ini, Yuka? Eh, Terkadang dia ngojek Kak, kadang ada kan tetangga-tetangga misalnya minta tolong antarkan dia ngojek. Terus Baik, juga dia ngajar silat Kak, baik. ngajar anak-anak silat. Baik, cukup padat berarti ya aktivitasnya dan sangat produktif begitu ya almarhumah. Ini Iya. untuk berdagang itu memang biasanya kalau Yuka tahu memang dari sore sampai malam atau jam berapa biasanya Enggak Yuka? Kak, misalnya kalau kan kami pas di INS tuh pulangnya sore ya Kak. Mm-mm. Nah, jadi di sekolah aja dia jualan Kak, di sekolah terus kami bantu-bantu. Kami sahabatan kan berempat Kak. Cuman kadang jarang sama yang satu lagi. Jadi kami ikut jualan, bawain jualan tuh kan. Tapi kalau misalnya di hari libur sekolah, baru dia jualan dari habis zuhur sampai sore. Kadang Baik. ada yang pagi, tapi jarang. Kemudian untuk pergaulan almarhumah dengan teman-teman lainnya seperti apa sih Yuka yang Yuka tahu atau mungkin juga ada dekat dengan lawan jenis misalnya? Kalau buat dekat sama jenis, Nia punya pacar, cuman LDRan Kak. Dan kalau buat di sini nggak ada dia dekat sama cowok. Kalau buat teman, dia orangnya tuh humble kan Kak. Jadi bisa dekat sama semua orang. Cuman dia yang buat pergi-pergi, cerita-cerita ya cuman sama orang-orang terdekatnya. Termasuk Yuka berarti ya, memang sahabat terdekatnya ya. Iya Kak. Ketika hari itu almarhumah berjualan kemudian dinyatakan hilang, mungkin terakhir komunikasi dengan Yuka itu seperti apa? Kapan terakhir kali Yuka Eh, komunikasi? Seminggu sebelum kejadian kami sempat pergi makan-makan gitu Kak. Kami Kemudian, ketemu di pasar kan, kemudian setelah seminggu terakhir ketemu makan itu nggak ada kontekan lagi soalnya Yuka sibuk kerja Kak, jadi kadang pas pulang udah nggak ada pegang HP, udah istirahat. baik, tentu kabar yang sangat mengejutkan ya yang Yuka terima juga. Mungkin Yuka bisa berbagi di sini ada memori atau kenangan yang paling melekat lah di kepala bersama dengan almarhumah. Semua melekat Kak, soalnya semua itu Yuka bahkan 24 jam selalu sama Nia. Kadang Nia yang tidur di rumah Yuka, kalau nggak Yuka yang tidur di rumah Nia. Jadi apapun kegiatan kami di hari-hari selalu sama-sama bareng-bareng Kak. Baik, Gitu. Makanya ketika dapat kabar tuh berat banget rasanya Kak. baik. Bagaimana waktu itu ketika Yuka pertama kali mendengar kabar ini? Awalnya Yuka dapat kabar tuh malam Kak. Langsung Yuka nelpon ke HP Nia kan. Tapi Artinya awalnya nggak ketika diangkat. Habis itu Yuka nelpon ke Uncu, diangkat. Yuka tanya, dibilangnya kalau berita yang ada di Facebook tuh benar katanya kan. Jadi Yuka karena hari udah malam Yuka nggak bisa bantu nyari kan Kak. Cuman Yuka nggak bisa tidur nungguin kabar. Pas besoknya pagi Yuka coba izin buat kerja nggak bisa izin. Terus Yuka pas jam istirahat siang Yuka minta izin lah kan buat pergi ke kuburan tuh, ke kuburan ke TKP. Terus tuh setelah sana baru Yuka nengok ternyata banyak barang-barang Nia yang udah bertebaran Kak. baik, ini artinya Yuka masih sempat melihat kondisi almarhumah ketika ditemukan. Ketika udah ditemukan nggak bisa Kak, soalnya kan dia langsung dibawa ke Padang. Waktu itu pas pulang dari Padang tuh Yuka itu lagi pingsan, jadi nggak bisa Yuka nengoknya Kak. Yuka pingsan?
Ya, ketika jenazah dia pulang dari Padang habis diotopsi. Baik, terima kasih banyak Yuka sudah bergabung bersama TV One membagikan cerita Yuka. Tentunya kita harapkan segera ada titik terang untuk kasus ini. Terima kasih Yuka.